Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Nggak ada yang sakit kan? Siap. Alhamdulillah tidak, Pak. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas Fadli dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Pak. Baiklah, untuk kegiatan pada pagi hari ini, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Fadli yang telah memimpin teman-temannya berdoa. Baik, tadi Bapak telah mengirimkan link presensi di grup WA kita. Jadi silahkan anak-anak Bapak isi linknya agar nanti Bapak tahu siapa yang ikut dalam proses layanan kita pada pagi hari ini. Silahkan anak-anak Bapak dilihat grupnya. Bapak kasih waktu 1 menit dari Bapak. Sudah selesai, Nak? Udah, Pak. Nah, oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melakukan layanan klasikal, di mana kita akan melakukan 1 jam pelayanan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas topik tentang bullying dan dampaknya. Di sini Bapak minta kepada anak-anak Bapak agar anak-anak Bapak aktif dalam menanggapi atau menanyakan tentang materi yang akan Bapak bahas, sehingga nantinya tujuan dari pembelajaran yang Bapak berikan tercapai. Bagaimana anak-anak Bapak bersedia mengikuti kegiatan ini? Bersedia, Pak. Oke, sepakat kan kita mengikuti pelayanan ini 1 jam pembelajaran? Sepakat, Pak. Baiklah. Kenapa Bapak mengangkat materi tentang bullying ini? Karena masih banyak anak-anak Bapak yang melakukan bullying atau perundungan di sekolah maupun di luar sekolah. Itu terbukti dari kasus-kasus yang Bapak selesaikan, juga laporan-laporan dari guru mata pelajaran. Sehingga dari itu Bapak ingin mengangkat materi bullying ini agar nanti anak-anak Bapak bebas dari bullying baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pada pagi hari ini, adapun tujuan yang harus kita capai dalam pelayanan ini, yang pertama adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya yaitu anak-anak Bapak dapat menjauhi perilaku bullying. Sedangkan tujuan khususnya adalah anak-anak Bapak dapat menganalisis apa sih itu bullying. Yang kedua, anak-anak Bapak dapat memecahkan masalah tentang bullying, baik di lingkungan sekolah maupun nanti di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, anak-anak Bapak dapat menyusun rencana atau strategi bagaimana cara-cara untuk menjauhi perilaku bullying. Paham anak-anak Bapak? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, baiklah, sebelum Bapak masuk materi bullying, di sini Bapak akan memutarkan suatu video yang berkaitan dengan materi kita, yaitu bullying. Nah, silakan anak-anak Bapak tonton videonya. Setelah itu, anak Bapak menonton, nanti silahkan berikan pendapat atau inti dari video yang telah Bapak putarkan. Sepakat? Sepakat, Pak. Ya. Sepakat, Pak. Bagaikan sebuah paku yang menancap pada kayu, walaupun dicabut, bekasnya tetap ada. Setiap orang memiliki masa depan yang cerah dan indah. Tapi kadang, bullying bisa membuat semuanya musnah. Jika kamu adalah korbannya, semoga pesan ini bisa membantu kamu menghadapinya. Hindarkan, abaikan, bicarakan. Abaikan, bukan karena kamu lemah, tapi justru itu membuktikan bahwa kamu lebih dewasa dalam mengatasinya. Bicarakan. Jika kamu bungkam, pembuli nanti malah akan menjadi-jadi. Bicarakan kepada orang tua, kepada guru, keluarga, atau orang yang kamu percaya.
Bisa bercerita dan terbuka adalah langkah pertama agar mereka pun bisa ikut membantu kamu dan mencari. Dan seburuk apapun bullying yang pernah kamu alami, saya ingin kamu tahu bahwa itu bukan salahmu. Dan kamu tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Janganlah merasa bersalah, apalagi merasa tidak berharga. Jadilah baja yang semakin kuat ketika ditempa. Jadilah ilalang yang tetap hidup walaupun diinjak orang. Dan kalau saya, Mary Rena saja bisa, saya yakin kamu juga pasti. Bapak sudah menayangkan video tentang bullying. Nah, di sini Bapak meminta pendapat anak-anak Bapak atau tanggapan tentang video yang telah Bapak putarkan. Nah, siapa yang mau menanggapi video Bapak? Silahkan. Ulan, Pak. Nah, silahkan Ulan. Sebelumnya, Ulan izin menanggapi, Pak. Ulan menanggapi pengertian dari bullying. Bullying itu berasal dari candaan kita kepada teman atau melalui perilaku, tindakan baik secara mental maupun fisik. Oke, itu Sekian, dari Pak. ya, terima kasih Ulan, bagus sekali Ulan. Ada dari anak-anak Bapak yang lain, silahkan. Rahil, Pak. Ya, silahkan Rahil. Dalam bullying kita harus menghindari, membicarakan agar kita terhindar dari bullying. Ya. Ada lagi tambahnya Rahil? Kalau tidak, mari kita lihat pengertian bullying itu apa. Kelihatan nak perpoin Bapak? Kelihatan, Pak. Sudah Kelihatan, Pak. Baik. Udah, Pak. Kita lihat dulu ya, apa sih itu bullying? Nah, ayo. Nah, bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal, atau emosional, atau psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang secara fisik atau mental lemah berulang kali tanpa perlawanan untuk membuat korban menderita. Berarti dapat kita simpulkan bahwa bullying itu adalah suatu tindakan yang melukai seseorang, baik itu secara mental maupun secara fisik, verbal, atau emosional si korban. Nah, sampai di sini paham, Nak? Paham, Paham, Pak. Nah, di sini siapa yang pengen membacakan jenis dan bentuk bullying? Rahil, Pak. Silahkan Rahil, bantu Bapak membacakannya. Yang pertama, bullying verbal. Yang kedua, bullying fisik. Yang ketiga, bullying relasional. Bullying elektronik. Terima kasih Rahil. Oke, mari kita bahas dulu tentang bullying verbal. Nah, bullying verbal adalah bullying yang meliputi dari mengasih nama panggilan teman, mencela, memfitnah, mengkritik kejam, penghinaan, dan pernyataan pelecehan seksual. Selanjutnya bullying fisik. Nah, bullying fisik ini meliputi memukul, menendang, menampar, mencekik, dan menggigit. Selanjutnya, bullying elektronik ini yang paling banyak dilakukan anak-anak Bapak. Kenapa? Karena sedikit anak-anak Bapak bermasalah pasti update status di WA, di Instagram. Iya, Betul atau Pak. tidak? Nah. Betul, Pak. Selanjutnya kita bahas materi selanjutnya, yaitu Oke, faktor Pak. yang menyebabkan munculnya perilaku bullying. Kelihatan di layar? Kelihatan, Pak. Siapa yang pengen membacakan slide-nya? Rivo, silakan dibacakan, Rivo. Faktor yang menyebabkan munculnya perilaku bullying. Keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Siapa? Sini Bapak sedikit menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perilaku bullying. Yang pertama itu keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Jadi anak-anak Bapak pernah mendapatkan perilaku yang sama sehingga anak-anak Bapak pengen melakukan hal serupa untuk membalas. Yang kedua, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Dampak negatif bully bagi orang yang menjadi korban. Nah, dampak negatifnya, dampak negatif bully yang menjadi korban. Yang pertama itu terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya.
tertekan psikisnya, kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lainnya. Pergaulan sosial terganggu. Lanjut ke materi selanjutnya. Usaha mencegah perilaku bullying. Nah, Nina bisa membacakan, Nina? Bisa, Pak. Nah, silakan bantu Bapak, Nina. Usaha mencegah perilaku bullying. 1. Ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. 2. Ceritakan pada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjutinya. Terima kasih ya Nina yang telah membacakan PowerPoint-nya. Sini Bapak jelaskan sedikit usaha mencegah perilaku bullying. Yang pertama, ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Nah, di sini kalau nanti anak-anak Bapak mendapat perilaku bullying baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya nanti, silahkan anak-anak Bapak ceritakan kepada orang tuanya atau kepada orang dewasa yang anak-anak Bapak percaya. Sehingga nanti orang-orang tersebut bisa menyelesaikan permasalahan bullying ini. Sehingga nanti tidak berlarut-larut dan berkepanjangan. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Yang ketiga, abaikan penindasan. Yang selanjutnya, jauhi. Ya, jauhi si pelaku bullying. Nah, berarti anak-anak Bapak silahkan jauhi si pelaku bullying dan jauhi perilaku bullying. Nah, ingat ya, jauhi dan hindari perilaku bullying tersebut. Dan yang terakhir, bantu teman yang menjadi korban bullying. Apa usaha yang anak-anak Bapak lakukan ketika melihat temannya dibully atau ketika anak-anak Bapak dibully? Ayo, siapa? Anjeli, Pak. Nah, silakan Anjeli. Menasehati teman tersebut, Pak, membicarakan dengan baik-baik bahwa membuli itu merusak mental, Pak. Ya. Jiwa seseorang, jiwa teman kita. Oke. Itu jadi Anjeli. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Anjeli. Mungkin materi kita Bapak cukupkan sampai di sini, tetapi sebelum Bapak menutup materinya, silahkan anak-anak Bapak lihat di grup WA masing-masing. Bapak sudah mengirimkan link LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, silahkan nanti anak-anak Bapak isi, Bapak beri waktu sampai jam 4 sore. Jadi anak-anak Bapak silahkan kerjakan tugasnya sampai jam 4. Paham? Paham, Pak. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Rahil, Pak. Nah, silakan Rahil. Dapat kita simpulkan bahwa janganlah kamu menjadi seorang pembuli dan hindarilah jika kamu menjadi seorang korban pembuli. Ya, sudah Rahil. Cukup? Cukup, Pak. Nah, dapat disimpulkan bahwa perilaku bullying ini tidak bagus. Sebelum Bapak menutup materi ini, Bapak tadi telah mengirimkan link lembar evaluasi di grup WA masing-masing. Nanti silahkan anak-anak Bapak isi ya linknya. Nanti ada 2, Bapak beri waktu sampai jam 8 malam. Silahkan nanti diisi linknya tersebut. Dan untuk minggu depan, kita akan membahas materi tentang percaya diri. Jadi minggu depan kita membahas tentang materi percaya diri. Nah, jadi silahkan anak-anak Bapak baca-baca nanti di artikel atau cari-cari di internet apa sih percaya diri itu. Nah, sehingga nantinya dalam proses pembelajaran ke depannya Bapak hanya menjelaskan sekilas-sekilas lagi. Oke, Nak? Oke, Pak. Oke, Nak. Iya, Pak. Baik. Nah, baiklah. Sebelum kita menutup kegiatan pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk bersyukur. Baiklah, kegiatan pembelajaran pada hari ini kita kerja. Sebelum kita menutup, mari kita bersyukur menurut agama dan kita masing-masing. Syukur mulai. Selesai. Terima kasih Fatma memimpin temannya untuk bersyukur. Nah, Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Goodbye, Pak. See you. Izin deh Pak Robert. Iya, Ibu.